Mohon maaf ya Bapak Ibu, eh, karena ini pertama dari sekian media yang akan kita coba, saya ambil yang tengah lah ya. Sebetulnya ini juga termasuk kalau Bapak Ibu kuotanya adalah kuota yang punya putranya yang dari Kemendikbud, ini termasuk di dalamnya menggunakan kuota tersebut. Tentunya ada beberapa alat, tapi saya ambil ini yang eh, mampu menampung sekitar 100. Kalau pakai Zoom, sekolahan belum belum diprogramkan untuk membeli yang berbayar. Karena pakai Zoom nanti waktunya terbatas, hanya 40 menit, pesertanya juga terbatas. Ya. Makanya tidak menggunakan Zoom, tapi menggunakan Google Meet. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, mungkin masih di pasar, belum pulang, saya perkenalkan dulu. Ya. Untuk nama lengkap kepala sekolah mulai bulan Agustus tanggal 11, nama lengkapnya adalah Bapak Mahmud Saifi, SPD MPD. Biasa dipanggil Pak Saefi, ya, Pak Saefi. Kenapa saya tulis Pak Saefi? Biasanya orang Jawa itu suka keceletot. Jadi Pak Safei ya. Nanti artinya menjadi lain. Wong nam apa jenengane main-main saya jadi Safe. Saifi ya. Saifi dari kata Saifun. Saifullah ya, artinya pedang. Nah, medeni mbok. Mahmud Saifi biasa dipanggil Pak Saifi, jangan Pak Safei. Nanti akan saya coba tak tanya yang sudah online di rumah mengucapkannya benar apa enggak. Saya lahir di Cilacap tanggal 2 Maret 1966. Ya, jadi angkatan 66. Alamat saya yang sekarang, ya karena alamatnya ada alamat liburan, ada alamat asal, ada alamat yang sekarang. Alamat yang sekarang di Jalan Gunung Selamet nomor 18, Kuripan, Pesugihan Cilacap. Kalau ABG-ABG di daerah situ menyebutnya Kompas, Komplek Pasar. Jadi saya tinggal di Komplek Pasar, Komplek Pasar Paing. Ya, kalau dari arah Karangkandri, pos polisi Ngasin ke utara. Ya, tepatnya itu di depan toko sumber. Depan toko sumber ada gang atau toko sumber itu yang punya Babah Jahin. Biasa terkenal Babah Jahin, di depannya ada gang, ada sebelah gang itu ada Citra Komputer. Ya, dari Citra Komputer, sebelahnya ada Gang Gunung Selamat, masuk kurang lebih 50 meter. Yang berikutnya, ini nomor yang bisa dihubungi. Barangkali terkait dengan pendidikan putra-putri Bapak Ibu, atau ada sesuatu yang bisa di-share ke sekolahan, barangkali mau membantu sesuatu terkait dengan sekolah, ini nomor kepala sekolah 0856 477 46459. Ya. Kemudian yang kelas 9 sekaligus saya sampaikan untuk visi sekolah kemarin hampir hampir terlupa. Ya, visi sekolah yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin. Ya, ada 6 poin. Yang pertama, semua warga sekolah diharapkan beriman. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, berprestasi. Dan yang keenam, berbudaya lingkungan. Ya, berbudaya lingkungan.
Kemudian kenapa yang berprestasi diwarnai merah? Ya, alhamdulillah sejak saya di sini bulan Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November. Saya di sini 4 bulan. Eh, Kemarin ketika hari PGRI sudah bisa menghasilkan ada 6. Bu Endah, mbok nggon aku mati, baterainya running ini nggak ada yang bantu. Atau ada yang melihat saya dibantu ini? Nancepaken charger. Bumar yang di TU siapa Bumar? Bentar, baterainya low. Swalayan. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi pada dalam rangka Hari Guru PGRI kemarin yang ke-75 untuk SMP 7 ini eh, bisa teridentifikasi, bisa diberi apresiasi yaitu ada guru anugerah guru inspiratif. Ini ada 3 guru, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian guru berprestasi ada 2 dan guru berdedikasi ada 2. Mung sayangnya kok semuanya ibu-ibu, bapak-bapaknya belum tampak. Ya, sudah. Kemudian untuk siswa ini kemarin eh, beberapa kegiatan yang sudah diikuti, yaitu antara lain ikut eh, yang kegiatan beriman dan bertakwa, termasuk berprestasi mengikuti kegiatan yang di Pertamina. Jadi hanya mengirimkan hasil karya. Kemudian pada peringatan PGRI ini juga SMP 7 alhamdulillah bisa berprestasi pada guru Olimpiks ya, pada guru Olimpiks alhamdulillah masih ada 1 hari, pengumuman belum selesai, namun hasil sementara itu untuk SMP 7 mendapatkan 1 perak dan 4 perunggu. Ya, untuk SMP 7 khususnya dapat 1 perak dan 4 perunggu. Kalau untuk tingkat Jawa Tengah sampai dengan tadi malam tingkat Jawa Tengah. Untuk tingkat nasional ya, untuk tingkat nasional Jawa Tengah itu tadi malam sudah menduduki peringkat 4 yang tadinya dari peringkat 7. Dan insya Allah masih ada 2 mata lomba Jawa Tengah, tim Jawa Tengah khususnya bisa masuk ke peringkat 3. Ya, jadi untuk tim Jawa Tengah itu dari Cilacap ada beberapa yang mewakili. Dari SD itu ada SD Al-Irsyad, ada SD Al-Azhar, ada SD dari Jeruk Legi sana, Prapagan atau mana. Kemudian SMP 7, SMP Kroya, kurang lebih ada sekitar 10 Bapak Ibu guru yang mewakili Jawa Tengah dari Cilacap. Ya, harapan saya ke depan SMP 7 itu pada visi yang bermerah itu ya berkembanglah, meningkatlah. Yang tadinya tidak mengikuti kegiatan jadi mengikuti kegiatan. Yang tadinya malas belajar jadi rajin belajar. Jadi yang jelas ada perubahan meskipun itu hanya sedikit. Ya, itu informasi terkait dengan yang kelas 9. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya perlu saya sampaikan, ya alhamdulillah ini sudah 23 dikurangi 4 ya. Kita ada 19 yang sudah bergabung. Terkait dengan kenapa Bapak Ibu kok nggak repot-repot dari sekolah nggak ini acara kayak gini, kok nggak sekolah nggak ribut-ribut, wis ngewahi pulsa ora, tetap ada jum-juman atau meeting-meetingan. Ya, ini salah satu cara terakhir yang sudah kami
koordinasikan dengan pengawas maupun semua Bapak Ibu yang di sekolah bahwa sekolah sangat membutuhkan komunikasi kepada orang tua. Ya, jadi untuk yang pertama kenapa pakai seperti ini ya memang satu-satunya jalan seperti ini. Ya, apalagi sekarang kabarnya untuk Provinsi Jawa Tengah ranking paling atas apa ya, terkait dengan kondisi COVID pandemi. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, maka nanti akan secara terjadwal sekolah akan menggunakan fasilitas komunikasi semacam ini, ya, secara terjadwal. Jadi kemungkinan nanti pada pembelajaran jarak jauh semester 2 akan lebih dikombinasikan. Ya, karena sekarang menggunakan Telegram juga sudah bisa untuk komunikasi seperti ini. Menggunakan WhatsApp juga masih bisa digunakan seperti ini. Hanya saja kendalanya, ini terakhir saya tanda tangani kemarin fakta integritas terkait dengan bantuan pulsa kepada siswa. Ya, bantuan siswa kepada siswa itu kemarin kalau saya jumlah hampir sekitar 600-an yang sudah diusulkan. Ya, yang sudah diusulkan ke Kemendikbud dan sudah sampai tahap fakta integritas. Sudah saya tanda tangani. Nah, masalah sampai dan tidaknya ke siswa ini yang menjadi kesulitan sekolah. Sekolah belum bisa mendata siapa-siapa saja yang sudah mendapatkan bantuan pulsa kuota dari Kemendikbud. Karena dalam perkembangannya apabila sudah mendapatkan bantuan, kalau pertama dulu masuk di SMS itu ada notifikasinya ya. Ada notifikasinya. Selamat Anda mendapat pulsa pendidikan bla 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 bla. Ya, tapi perkembangan terakhir ini ke sini eh, sebagai contoh Bapak Ibu guru saya itu ada yang sudah mendapat tapi di SMS tidak masuk, di pemberitahuan juga tidak masuk sehingga ditempuh menggunakan aplikasi, membukanya pakai aplikasi. Ya, jadi nanti minta tolong untuk Bapak Ibu bisa mengcross-check kepada putra-putrinya apakah sudah mendapatkan pulsa bantuan atau belum. Ya, cara yang paling valid, paling akurat ya nanti masuk ke link, nanti linknya tolong Pak Karno bisa linknya bisa di share di chat ya, link yang terkait dengan cara ngecek ya, cara ngecek pulsa itu harus masuk ke providernya, itu lebih lebih akurat. Jadi pulsa datanya yang dari Kemendikbud itu berapa, pulsa regulernya berapa. Kalau yang untuk guru itu pulsa datanya 35 giga atau 37 ya, 37. Kemudian yang pulsa untuk reguler, reguler itu 5 giga. Itu terkait dengan bantuan pulsa. Jadi kendala utama untuk pembelajaran jarak jauh adalah pada pulsa. Itu sudah di mana-mana. Ya. Sekolah berencana mau membelikan, tapi masih kesulitan ketika meng-SPJ-kan. Ya, untuk tahun 2020 ini, sekolah belum bisa mengalokasikan khusus terkait dengan pemberian bantuan kepada siswa. Karena nanti tidak boleh double anggaran yang sudah dapat bantuan dari pemerintah tidak bisa diberi bantuan lagi dari dana yang lain. Jadi tidak boleh double double sumber gitu ya. Jadi dari Kemendikbud sudah dapat, nanti dari BOS juga dapat. Oleh karena itu nanti mohon orang tua khususnya yang kelas 9 lah, ini kelas 9 mohon masukannya nanti cara-cara atau trik bagaimana supaya anak itu lulus dari SMP 7 dengan nilai yang maksimal gitu. Caranya seperti apa? Mohon masukannya. Apakah dibuat tadi grup-grup khusus, satu kelompok misalnya 7 anak atau 5 anak, tapi itu tadi harus tetap protokoler kesehatan. Jadi nanti mohon masukannya. Karena untuk tatap muka di sekolah itu tidak memungkinkan. Ya, jadi sekali lagi tujuannya Bapak Ibu dibuatkan acara seperti ini sebetulnya yang pertama terkait dengan kegiatan yang mendesak
yaitu penilaian akhir semester. Ya, nanti caranya berbeda dengan waktu mid semester, nanti caranya akan disampaikan. Ini dalam waktu dekat ya. Kalau teknik pengerjaannya masih sama. Jadi menggunakan dua jalur ya. Pati-pati wis mengerjakan nang kertas, denen kudu ngisi gesek. Lah gesek siapa? Nanti Bu Enda tolong dijelaskan gesek karena ana sing takon Pak Guru gesek siapa apa anu sing kait dipeni. Kowe gesek Bu, tuh gesek. Itu dijelaskan istilah gesek Google Classroom ya. Jadi nanti eh, untuk mempermudah, jadi tujuannya begini, untuk efektif dan efisien, ya makanya SMP 7 menggunakan dua jalur. Setelah anak-anak mengerjakan manual, ya, di lembar jawab, kan sudah ada jawaban A, B, C, D, dan lain-lainnya. Itu nanti dicontoh kembali, ditulis kembali lewat Google Classroom. Ya, lewat Google Classroom. Jadi nomor satu misalnya jawabannya A ya tinggal di Google Classroom eh, di A. Nanti tolong dijelaskan juga Bu Endah yang di Google Classroom itu apakah hanya memilih salah satu atau hanya menulis ABCD-nya nanti tolong dijelaskan atau jika memungkinkan ditayangkan contohnya. Karena ini kelas 9 tuh ya. Kelas 9 itu harus harus apa ya? Ya harus betul-betul semuanya memantau gitu. Semuanya memantau ya. Yang kelas 9 karena harapan saya ya semua lulusan SMP 7 tahun ini bisa diterima sesuai dengan harapan siswa. Ya, jangan sampai eh, diterima pada pilihan kedua. Semoga pilihan-pilihan pertama itu bisa diterima. Ya, jadi nanti minta tolong panitia juga memberikan sampel, memperlihatkan memperlihatkan bagian yang harus diisi ketika menggunakan GC, Google Classroom. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk pengisian Google Classroom itu sampai jam 9 malam. Ya. Jadi kalau dijadwal saat itu pagi jam 7 sampai jam 9 misalnya, itu nanti bisa mengisinya lagi di Google Classroom sampai jam 9 malam hari itu. Ya, hari itu. Nah, ini untuk mengantisipasi apa? Mengantisipasi yang satu rumah, satu HP, HP-nya dibawa orang tuanya ngode, ngode pulangnya jam 9 atau bar maghrib lah pulang ya. Sementara ada anaknya yang satu rumah yang SD ada, yang SMP ada, bahkan yang SD tidak hanya satu. Ya. Jadi mengantisipasi yang satu HP untuk rame-rame satu rumah. Ya. Kenapa dibuat seperti itu? Jadi bukan untuk mempersulit Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu, justru untuk efisien. Karena apa? Nanti kan mengumpulkannya 1 minggu setelah mengerjakan tes. Nah, terus Bapak Ibunya mau memberikan nilai kapan? Apa yang tidak nunggu siswa-siswinya mengumpulkan ke sekolahan. Jadi ketika sudah mengerjakan di Google Classroom, itu kan jawabannya mestinya sama persis dengan jawaban yang sudah ada dibuat di siswa. Sehingga ketika hari itu sudah dilaksanakan setelah jam 9, Bapak Ibu bisa mengoreksi. Ya, bisa mengoreksi, bisa memasukkan nilainya. Sehingga tidak perlu menunggu waktu anak-anak mengumpulkan. Ya. Dan untuk terkait dengan ini nanti lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada wali wali kelas ya, wali kelas. Jadi sekali lagi intinya sekolah mohon masukan dari wali murid khususnya kelas 9 karena masih ada 1 semester, model pembelajarannya mau seperti apa. Kalau kata Mas Menteri, ya, kata Mas Menteri kan katanya Januari, ya Januari. Tapi pintu terakhir ada di orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, walaupun pemerintah daerah sudah, tim gugus COVID sudah, sekolah sudah, tapi orang tua tidak mengizinkan, ya anak tersebut belum bisa
mengikuti pembelajaran tatap muka. Ya, saya harapkan sih kelas 9 ya mungkin tatap mukanya semacam inilah, diganti virtual gitu ya. Tidak harus bertemu di sekolahan, seperti ini kan bisa, nanti bisa dijadwalkan. Hanya kendalanya yang pertama itu tadi, kuota. Ya, karena sampai saat ini sekolah belum bisa mengidentifikasi siswa mana saja yang sudah mendapatkan bantuan kuota dan yang belum. Karena dari sekolah sekitar 600 sudah saya tanda tangani fakta integritas di atas materai, ya itu sudah berarti sudah dari Kemendikbud sudah terkirim. Ya. Atau nanti barangkali Mas Indra saat ini monitor, Bu Endah, bisa masuk ke ruang studio di situ. Nanti barangkali ada pertanyaan terkait dengan kuota. Karena terakhir saya sudah menandatangani fakta integritas ada tiga, tiga kloter apa ya. Kloter yang terakhir kemarin ada sekitar 6 yang peserta tambahan. Ya, itu terkait dengan pulsa, bantuan dari pulsa. Sekali lagi minta tolong kepada Bapak Ibu yang di rumah untuk ngecek ke putra-putrinya. Apakah sudah mendapat bantuan atau belum. Nah, kalau yang sudah dapat bantuan, harapan dari sekolah bisa mengikuti kegiatan semacam ini secara terjadwal. Jadi tidak harus bertatap muka, tapi bisa seperti inilah kan bisa tanya jawab. Ada kesulitan apa bisa ditanyakan. Kemudian Bapak Ibu barangkali mau mengajarkan menayangkan video dan lain-lain, bisa di situ. Ya, jadi sekali lagi yang pertama setelah kegiatan ini tolong Bapak Ibu wali murid khususnya kelas 9 bisa ngecek ke putra-putrinya. Syukur-syukur sih tidak tergantung ya. Jadi karena untuk pendidikan ini kan semua semua sekolah mengalami seperti inilah. Jadi jangan jangan karena tidak mendapat bantuan pulsa kuota sehingga pendidikan anak-anak khususnya yang kelas 9 ini menjadi kendala. Ya syukur-syukur ya diniatin ibadah lah. Ya diniatin ibadah ki anakku sekolah, Bapak Ibu gurunya wis berupaya mengajarkan lewat daring. Ya tek niatin ibadah lah aku nukokna pulsa data untuk anak ya enggak apa-apa lah. Ya, yang penting ada pendampingan Bapak Ibu. Ada pendampingan, jangan terlalu percaya kepada anak. Di kamar sendirian asik ditakonin, "Nah, kapan, Nang?" "Ya, lagi anu belajar daring." Ditiliki jebule lagi main game. Nah, karena banyak banyak kasus yang seperti itu. Di tugasnya di kosong, ketika di cross-check di lapangan katanya orang tua sudah diberikan, tapi ternyata tugasnya masih pada kosong melompong. Ya, jadi itu Bapak Ibu sambutan saya dan mohon maaf ini terlalu banyak karena saya merasa kelas 9 ini harus harus prioritas ya. Kalau kelas 7 8 kan masih jangkanya masih masih agak longgar lah ya. Kalau kelas 9 ini saya masih selalu minta kepada Bapak Ibu guru bagaimana caranya kelas 9 men hasilnya maksimal betul-betul maksimal gitu loh. Jangan gara-gara pandemi arep mlebu maring STM ora bisa, arep maring STM negeri ora bisa, arep mlebu SMA negeri ora bisa, arep mlebu maring sekolah sing berbasis kinerja ya ora bisa. Jadi harapan saya ini kelas 7. Jadi mohon sekali ini sudah ada 31 yang mengikuti meeting ini nanti bisa memberikan sumbangsihnya. Kalau tidak bisa lisan nanti boleh chatting ke wali kelas atau chat di ruang room meet ini di kolom chatting. Ya, saya kira itu sambutan dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Sing jenengane nyambut kan anu nyilih sedela, tapi karena ya itu tadi saya ingin kelas 9 ini bagaimana upayanya supaya bisa maksimal. Saya kira itu terima kasih atas perhatiannya kepada wali murid kelas 9. Selamat mengikuti kegiatan dan wali kelas masing-masing kelas hari ini juga ikut memantau. Barangkali nanti bisa langsung bisa berkomunikasi dengan wali kelas atau menggunakan chat room. Jadi intinya marilah kita bersama-sama memaksimalkan lulusan yang kelas 9 saat ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.